Kanis Jae 4. Ya, Kristen dia. Silakan Bang Kanis. Bro Kanis, apa yang mau ditanggapi? Kenapa typing di bawah kayak gitu? Silakan. Ya. Oh, Ibu, silakan Bu. Saya cuma mau bilang, kalau dibilang sekolah ya kalian sekolah ya. Kalau dibilang pintar ya kalian pintar ya. Cuman satu saja. Kenapa ya setiap kali saya lihat kalian ini yang dibahas tuh cuman agama orang lain. Agama orang lain. Yang diedukasikan agama orang lain. Imannya kurang kuat. Ya. Imannya kurang kuat kalian. Sampai ya kalian dengar ya, di mana-mana itu yang selalu bahas agama orang lain selalu kalian, bukan orang lain, bukan agama Buddha, bukan Hindu, bukan Protestan, bukan Katolik, tapi yang selalu edukasi agama orang tuh Islam, selalu Islam tahu. Kenapa ya? Imannya kurang kuat kalian. Kalau mau edukasi itu, edukasi yang bagus, kasih tanggapan yang bagus. Bukan ini edukasi yang macam menjatuhkan agama orang lain gitu. Sudah. Coba kalian bahas kalian punya agama saja. Tapaya bahas orang lain punya agama. Tapaya bahas kitab orang lain. Ini dari tadi diulang-ulang narasinya sama. Ya. Silakan Umi. Mbak dengar dulu Mbak. Diulang-ulang terus dari tadi enggak dari tadi diulang-ulang. Dengar dulu. Belum. Iya, dengerin dari tadi. Iya, kita dengar. Banyak-banyakin baca Al-Qur'an ya. Iya, biar pasti paham dong. Di dalam Al-Qur'an itu macam mana ajaran kalian. Paham saya mah. Saya sangat paham dengan Al-Qur'an saya mah. Dari tadi lu banyak cakap. Dari tadi dengar lu bicara tapi dari tadi lu banyak cakap aja. Dari tadi diam saja tapi ulang-ulang itu kata-kata. Diam lu. Yang diam tahu gak? Lu diam mah, lu kayak penjajah. Masuk koma Islam lu kayak pikir ini ada lagi leja. Tahu gak? You penjajah. Masuk koma Islam lu malah curhat. Mana yang selalu edukasi. Mana ada penjajah dari Islam mah? Itu Inggris, itu orang Kristen, itu Belanda, itu orang Kristen, itu orang Spanyol, itu orang Kristen, itu Portugis orang Kristen nah. Hello Mbak. Tapi pakai kerudung yo, kalau you punya mulutnya tidak bagus. Pakai kerudung ini tak ada kaitannya dengan lidah, karena bukan lidah gue pakai kerudung ah. Mulut kita bagus loh Kalau mulut you tak bagus, mulut you tak bagus. Dari tadi lu menjajah kita. Mau dengar lu cakap tapi lu tadi cakap aja tidak berhenti ya. You colok you punya mata nanti ya. Ada you orang Suka bapak kalian aja komal kalian buat ya. You jangan cari musuh. Kita di sini edukasi. Di sini mengajar. Lu jangan suka-suka bapak lu masuk komal Islam lu atul komal Islam ah. Itu ada kuntilanak resmi di bawah Uni pakai akun besar mau turun dulu pakai akun tempur ini akun besar turun dulu. Ya, tuyun. Mana tuh kuntilanak rasmi itu datang tuh? Ya Rasmi. Bu Rasmi. Ya, selamat sore. Dari segi mana dan dari sudut pandang mana Rifa mengatakan Yesus berdusta? Coba dilihat Lukas 24:46. Di situ sudah jelas ya dikatakan ada tertulis Mesias harus menderita, ya, mati, menderita dan dibangkitkan, bangkit pada hari ketiga. Bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya, ini Lasmi tua mau tanya. Nah, itu tuh nih tuh datang tuh dia. Dia nanya-nanya Uni Rifa, apa dasarnya? Dasarnya Lukas 24 ayat 46. Di mana di situ Yesus mengatakan ada tertulis. Tertulisnya adalah Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Pertanyaan ini, di manakah tertulis itu? A. Di buku Tatang Sutarman. B. Di buku Anu. C.
tidak tertulis. D. Yesus lupa. E. Yesus berdusta. F. Ayatnya hilang, dimakan kambing. Silakan jawab. Oke. Yang pertama buka di Yohanes 1, itu bolak-balik sudah kita bahas ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan nggak nyambung, kau yang nggak nyambung. Di situ tertulis jelas. Ada tertulis Firman demikian. pada mulanya adalah firman. Dengar dulu. Yang ditanyain tulisannya gini loh, Unirifa tadi nanya tulisannya gini, ada tertulis Biar demikian, kau paham. Ya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, makanya itu kau harus paham. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu Yesus. Paham nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Paham nggak di situ? Pada mulanya Yesus itu sudah ada. Dan Yesus itu sudah bersama Allah pada mulanya. Jadi tidak ada yang berbohong. Anda yang tidak paham. Anda yang tidak paham. Anda ini memfitnah Tuhan kami gitu. Anda ini yang tidak mengerti. Pada mulanya adalah firman. Bicara tidak sesuai dengan substansi Anda ya. Anda sendiri saya rasa tidak memahami diksi dan narasi. Anda itu bicara menggunakan ilmu cocongorlogi. Anda tidak mengerti, buka Anda Yesaya. itu Yesaya tidak paham. 54, Lebih buka. baik Anda balik jual Pada tua. mulanya berarti di situ bumi belum ada, Tuhan sudah ada. Paham nggak Anda Mana di Yesus? situ? Di mana Yesus sebelum Pada bumi mulanya diciptakan? adalah firman. Mana Makanya Tuhan? baca, ku kasih Ya udah, kau di mana? alamat. Ku kasih kau Di mana Yohanes alamat 1. Tuhanmu? Pada mulanya adalah firman. Paham nggak? Pada mulanya adalah firman. Iya, Firman Tuhanmu itu bermula. kau mute biar kau paham, biar nggak sesat kau selamanya. Udahlah Ya, kau sesat aja lah kau pada sendiri. mulanya adalah firman. Paham nggak di situ? Pada mulanya. Ya, sebelum dunia ada, sebelum bumi ada, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, berarti di situ ada dua Allah. Coba dulu dibuka otaknya lebar-lebar ya. Berarti di situ ada dua Allah. Allah kau ada dua, Rasmi. Allah kau ada dua. Ada dua Allahmu. Ada Dua tiga Allahmu. Allah, Tritunggal. Tritunggal. Tiga Allah Rasmi ya. Jangan ketawa kau, sebelum kau mati kau tobat dulu supaya kau nggak siksa alam kubur, disiksa kau di neraka. Tepuk tangan kau sebelum kau disiksa di alam kubur dan di neraka. Paham kau? Tepuk tanganlah kau sepuasnya sebelum kau mengalami siksa kubur dan siksa neraka ya. Tepuk tangan kau sepuasnya ya, sebelum tangan-tanganmu berulat ya, sebelum tangan-tanganmu membusuk ya, sebelum kau disiksa di api neraka. Tepuk tanganlah kau sepuasnya. Izin. Ya. Inilah Bang kaum Wanes, Tritunggal, bidat ajaran pagan, bikin malu Kristen aja. Ajaran pagan Tritunggal. Malas aku satu room sama Tritunggal, pagan ajaran bidat. Rasakan Kau kau Rasmi. baca itu pada mulanya adalah firman. Udah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, berarti di situ ada dua Allah. Ya. Buka dulu otak kalian lebar-lebar ya, sebelum menerima siksa alam kubur ya, sebelum badan kau berulat-ulat membusuk bau bangkai ya. Firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Berarti sebelum bumi diciptakan, yang pertama itu firman itu atau Allah itu atau Yesus itu sudah ada. Dan itu dikatakan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 54, kau buka, itulah yang menderita ya, yang
digantung di tiang salib. Ini dia Bukan ngomong apa sih ini? Yesaya Rifa Aduh, Bang Pandi. Bodat ya. Ini dia ngomong apa sih dari tadi ini gak jelas banget sih ini orang gak nyambung. Sebelum kalian bangga dengan siksa alam kubur kalian, dengan badan kalian yang membusuk, bau bangkai, bangga kalian. Bangkai. Ya, kami tidak ada mengalami siksa kayak gitu, Bau nggak bangkai. ada. Kayak gini nggak? Kayak gini nggak baunya? Bangkai kau siksa alam Baunya kubur, kayak gini nggak? bukan. Bentar-bentar, baunya kayak gini nggak? Baunya kayak gini nggak? Kau nggak sadar kau badanmu disiksa, dimakan baunya- cacing, dimakan ulat, bau bangkai kau, Bau busuk bangkai. kau. Bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya? Buka siksa alam Bangkai kubur, ini, bau nggak? buka. Kau jangan bego. Bangkainya bau bangkainya Memang kayak gini kau nggak? bego makanya kau mualaf. Bau Kau bangkainya bego kayak makanya gini kau nggak? mualaf. Kau nggak tahu. Itu hidup. Tahu kau hidup. Dia Bangkai hidup hidup. 3 hari belum Bangkai membusuk. hidup. Udah hidup. Bangkai hidup. Tahu kau nggak? Ada bangkai hidup ya? Manusia mati 3 hari belum busuk. Ada. Bodoh kau, bego kau. Ada bangkai Badanmu hidup. berulat-ulat bau Enggak. bangkai, bego. Oh, bau bangkai. Pepek Bangkainya aja kayak gini nggak membusuk, baunya? makanya kau jadi mualaf. Bodat kau. Bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkai ini kayak gini nggak? Kuntilanak, bau bangkainya kayak gini nggak? Kita jadiin mainan aja kalau kuntilanak kayak gini mah. Itu Ngapain diseriusin? hidup nggak Kuntilanak. kayak kau udah disiksa jadi ulat Kuntil. badan kau masuk neraka. Kuntil Udah beranak. kau bego. Kuntilanak kau. Tuhan Yesus hidup Kuntil. dalam 3 hari Rafi, belum membusuk kuntilanak. badannya, udah hidup dia bego. Kau otak kau Bau otak bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya kayak gini nggak? Anjing. kau ya, anjing aja lebih pintar dari Asik. bodat kau semua. Pakai aja kau bangga. Musuh Bau badanmu bangkai. masuk neraka pula. Kau Iya, bayang bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya nih kayak di Kau Lukas 24:3 bangga. nggak? Hah? pribadi belum busuk, dia udah hidup bego. Otak kau Ihu. otakmu di dalam lantaimu Iriani di daun kau Bangkai ya. hidup. Ya. Otakmu di lubang taimu makanya kau mualaf. Otakmu di dalam lubang tai. Kuntilanak. Parah Gak apa-apa, kuntilanak. kita liatin aja. Kita perlihatkan aja. Orang mati tidak hidup. Nggak apa-apa, jangan ada mati, yang nggak mute. busuk. Biar aja Kalau dulu. 3 hari udah hidup. Tahu kau? Bangkai Kau, Tuhan mati Yesus. kau disiksa Bangkai di dalam hidup. kubur. Udah kau Bangkai hidup badanmu katanya, guys. tertulis di Al-Quranmu, tertulis badanmu dimakani ulat Lukas ya, kena 24:3. Tang lebu sida tama ke dalam kuburnya Pakai sin busuk sida kau. nadai nemu bangkai Tuhan Yesus dia. Dia hidup. Bersera nggak tuh? Bersera nggak kuntilanak? Kuntilanak bersera nggak nih? Enggak ada berserak tertulis. Rafmi, kau maaf. carilah tempat Tapi yang kalau dulu daripada kau badanmu kedengaran dimakan suara cacing, mobil gitu, kalau Rafmi, woi, tua. badanmu, badan anda dimakan cacing. Badan apa? Badan bangke. Badan bangke. Iya bangke. Tang lebu Bangkai sida Tuhan. tanya ke dalam kuburnya sida nadai nemu Bangkai bangkai Tuhan. Tuhan Jangan Yesus congormu dia. aja yang Au au. Nggak ada di Alkitab dikatakan badan busuk, nggak ada dimakan cacing, nggak. Tapi kalau di Al-Quranmu ada jelas tertulis badanmu Tapi bau bangke ya, cacing. bangke ya, Bau bangke ya. bangke. Tuhan tapi bangke. 3 Oh, bau hari bangke. udah Hah? hidup. Bau bangke katanya. Oh bangke. Itu Al-Quranmu di Oh, situ, ah. kau yang fitnah, Ah. kau di situ yang fitnah. Kok fitnah? Tertulis di mana Lukas itu? Mualaf, bego. 24:3 Mana Iban kita ya. bukti kalau nggak ada bangkai kau yang jadi Lukas, bangkai berarti ya. Kalau nggak ada bangkai yang kita bukti kau yang jadi bangkai Lebu ya. sida tama Kalau ke nggak dalam ada dia kuburnya kita sida bangkai, kau nadai yang jadi nemu bangkai, bangkai ya. Tuhan Yesus dia. Mana Au, mana tertulis, au. mana tertulis, Au. mana tertulis. Ketawa. Tertulis. Badanmu Tertulis dimakan ini. cacing, dimakan ulat kau bangga. Nggak ada tertulis Yesus Masa menjadi dimakan, masa bangkai. dimakan ulat? Masa Tuhan dimakan ulat? Jangan gitu dong, kuntilanak. Masa Jangan Tuhan gitu dimakan dong, ulat? kuntilanak. Jangan gitu dong. Di mana Jangan gitu dimakan dong, ulat? kuntilanak. Di mana buktikan? Jangan gitu dong kuntilanak. Jangan gitu dong, kuntilanak. Ya jangan Masa gitu lah kau bangkai bangga Tuhan kau dimakan ulat? badan Jangan kau gitu disiksa dong, kau di kuntilanak. neraka. Yang bener aja Maryam kalau ngomong. 71, Maryam 71 Kuntilanak nih kau kalau disiksa bercanda di bisa neraka, aja. dimakan ulat badanmu dikubur, bangga kau bodat masa kau. bangkai Tuhan dimakan Allahmu ulat? Ah, bisa cuek-cuek aja kuntilanak nih kalau Tubuhmu ngelawak dimakan bisa ulat. aja. Au. Masa bangkai Tuhan dimakan ulat? Kamu Ya dimakan bener ulat, aja lu bau kuntilanak, bangkai tubuhmu. gila lu Tuhanmu Ndro. cuek-cuek aja. Kuntilanak Dengan gila bangga lu dia, Ndro. akulah Tuhan, akulah Tuhan.
Badan Apa? Tuhan kenapa? Bangke Tuhan maksudnya. aja. Badanmu dimakan cacing, Tuhanmu cuek-cuek aja. Masa Tuhan dimakan cacing? Yang bener aja dong kuntilanak, yang nggak mungkin Allah, dong. badanmu Masa dimakan Tuhan cacing, dimakan dia cuek-cuek cacing? aja. Gimana sih? Gila lu kuntilanak, gitu, bagus gila lu aku buang kuntilanak. di dalam WC. tahu Mas, nggak? apa? Kalau Mas, Tuhan masuk WC. Yang Itu. bener aja dong kuntilanak. Itu gimana? Tainya nanti gimana? Masa Tuhan masuk kayak WC gitu di gimana dalam sih? Gimana sih? Aduh, jangan cuek-cuek gitu dong aja kuntilanak. badan kau dimakan. Tuhan Kuntilanak. kau cuek-cuek aja badanmu dimakan ular. Apa Tuhan dimakan Nggak dimakan tahu, ular? Bang. Yang bener aja mentang-mentang Tuhannya pernah Cuek-cuek jadi aja bangkai. badanmu dimakan Jangan gitu dong cacing, kuntilanak, bangga nggak kau. mungkin lah kuntilanak. Nggak mungkin lah Tuhan dimakan pantas cacing. dibanggakan, dia menanggung derita kami, dia pantas dibanggakan. Hah? Dialah Tuhan sebenarnya, bukan Oh, Tuhan. bangkai. Tapi pernah Makan jadi cacing, bangkai. badan kau cuek-cuek Hah? aja. Cuma akulah Allah, tapi badan kau dimakan Apa cacing. apa Tuhan kau dimakan cacing? Bego Ai, jangan gitu dong kuntilanak, bangke Tuhan dimakan cacing. Gila lu kuntilanak. Au Cuek, gila cuek bebe, banget nih cuek kuntilanak. bebe. Tuhan kau cuek Apa bebe, cuek badan bebek? Pernah tahu tuh Tuhanmu makan ikan bukan makan bebek. Emang ada bebek ya dulu ya? Ada yang muridnya bikinin bebek ya? dalam Bikinin WC, ikan. Hah? Tuhan masuk WC. Ku buang ke dalam WC kalau aku punya Apa? Tuhan kayak gitu. Tahu kau? Tuhanku, tahu kau ditanggungnya siksa kami. Tahu kau? Tuhan kami yang menderita, Tuhan kami. Congor. Natalia kena. Natalia akunnya kena, naik kembali Natalia. Parah kali, bah. Kenapa si Rasmi itu ya? Ada seding-sedingnya. Bisa naik lagi aku bisa naik lagi. Iya dong. Oh iya dong. Kuntilanak ini akunku tinggal 1 guys. Kuntilanak itu kenapa bisa gitu ya? Udah lah nggak nyambung. Ngomongin bangkai. Serak dia. Mana lagi yang waras lah Bang Fandi kalau naikin, jangan yang kebanyakan minum tua kayak Rasmi itu. Kuntilanak disuruh debat, yang benar aja kita disuruh debat sama makhluk gaib, debat sama manusia lah, jangan sama kuntilanak. Diskusi sama kuntilanak yang benar aja nih hostnya nih. Kuntilanak dia bawa ke sini kan, hostnya ini emang gak bener ini. Saya waras kok Mbak, saya waras. Oh waras, iya jangan-jangan yang kuntilanak ya. Saya tuh nggak mau diskusi sama makhluk gaib kayak gitu ya kan. Jangan ya, jangan. Ini bikin pusing kan Kristen ya? Kok namanya bikin pusing? Iya, saya Benar-benar Kristen. bikin pusing. Oke, bikin pusing. Gimana bikin pusing? salam. Tadi, iya gimana? Salam buat Mbak Rifa, Avandi, Bang Zuma, Kang Dito. Baru aja kita ngobrol sama Kang Dito sebelumnya ya. Saya tanggapi aja lah langsung ya supaya nggak panjang. Mengenai apakah Tuhan terkutuk. Ya ini kan pendapat Paulus mengenai seseorang yang mati digantung adalah sesuatu yang terkutuk ya. Yesus sebenarnya dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung itu kan tidak bicara tentang salib, tetapi hukuman yang dipertontonkan bagi banyak orang itu memang sesuatu yang terkutuk dan memalukan, apalagi ditelanjangi begitu ya. Makanya hukuman Yesus di salib itu disamakan sama proses hukuman yang ada di perjanjian lama menjadi terkutuk. Nah ini disampaikan kepada jemaat Galatia untuk menunjukkan bahwa Yesus mengambil kutuk dari seluruh manusia dan menjadikannya kematian itu sebagai ganti kutukan yang mestinya menjadi kutuk seluruh umat manusia dibebankan kepada Yesus. Itu filosofi mengapa Yesus disebut sebagai yang terkutuk. Apakah Kristen akhirnya percaya bahwa Tuhannya terkutuk? Ya, kalau Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita terkutuk, menanggung kutuk semua orang dengan mati, menjadi kutuk, mengambil kutuk
yang seharusnya dipikul oleh setiap manusia. Itu yang dipercaya sama Kristen. Nah, apakah ini menjadi persoalan bagi agama lain bahwa Kristen memiliki Tuhan yang terkutuk? Bisa jadi ya, kita paham itu ya. Mana ada sih Tuhan terkutuk. Tapi kita percaya memang Tuhan kita mengambil kutuk itu. Bahkan dengan cara mengambil kematian yang harusnya menjadi hukuman atas setiap manusia karena upah dosa adalah maut. Yesus mengambil kutuk itu. Nanti bisa dijelaskan lebih jauh jika ada pertanyaan lanjutan ya, silakan. Yesus mengambil kutuk, tapi ini Yesus terkutuk itu memang benar berarti ya? Dengan dia mengambil kutuk dia jadi terkutuk, benar? Secara tidak langsung sih ya, karena kan dia terkutuk itu menurut pandangan siapa? Menurut pandangan orang Yahudi ya, pada zaman itu yang mati digantung, memikul rasa malu dan luar biasa itu menjadi yang digambarkan menjadi yang terkutuk. Ya, walaupun yang membuat dia jadi terkutuk tuh maksudnya dia jadi terkutuk atau enggak gitu, bukan menurut siapa, apakah benar dia itu terkutuk? Nggak ada dasar bahwa Yesus itu dikutuk oleh Tuhan, nggak ada dasarnya ya. Sebab jika dia mati, terus yang mengutuk dia siapa? Bentar, nggak ada dasarnya dia itu menjadi kutuk karena dia dikutuk Tuhan. Terus dia dikutuk siapa? Ya itu kan sebenarnya itu point of view manusia Yahudi pada zaman itu, dan menjadi point of view-nya Paulus ya untuk menjelaskan bahwa Yesus itu mati terkutuk buat kita. Tapi sebenarnya Yesus tidak dikutuk karena kematiannya dia adalah bagian dari rencana yang memang sudah ditetapkan oleh Bapaknya gitu kan, sesuai dengan Yesaya 53 bahwa Tuhan berkehendak menghancurkannya dan menjadi korban penebusan salah. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan untuk membebaskan kalian Kristen ini dari kutukan hukum ya kan, hukum Taurat ya kan, katanya itu kutuk ya, membebaskan dari kutuk hukum Taurat, kemudian membiarkan Yesus itu mati terkutuk, benar begitu apa enggak? Begini ya, konsepnya bukan menggantikan kita dari kutuk hukum Taurat ya. Kutuk hukum Taurat itu begini ya. Kutuk itu artinya ketetapan ya, karena kutuk itu misalnya diberikan kepada iblis waktu dia melakukan salah, terkutuklah engkau menjadi hewan maksudnya gini loh, gini ya. Bukan definisi kutuk dulu, Mbak. Enggak, maksudnya gini, kita dalam pokok definisi kutuk saya tahu, kutuk itu pasti sesuatu yang ya udah dikutuk, dia terkutuk kan begitu. Ada kutukan. Coba definisinya menurut Mbak Natalia udah. Sekarang pertanyaan saya dari tadi dijawab ya. Ini berarti Yesus itu terkutuk atau tidak terkutuk? Makanya Yesus harus membiarkan dulu, dirinya terkutuk atau tidak? Saya boleh nggak saya jelasin definisi terkutuk? Aku tanya dulu, Yesus membiarkan dirinya terkutuk atau tidak? Nah, makanya saya harus menjawab, terkutuk itu artinya sebuah ketetapan. Jadi kutuk itu nggak selalu ditetapkan menjadi sesuatu yang buruk, tetapi ditakdirkan menjadi seperti ini ya, itu tuh kutuk namanya. Apa kutuk apa jadinya? Kutuk artinya apa? Itu adalah sesuatu yang ditakdirkan, tidak bisa berubah. Misalnya itu sebuah ketetapan artinya. Kutuk itu ketetapan, ditetapkan oleh Tuhan. Itu definisi dari kamus mana ya? Ya, karena Kristen menggunakan kata kutuk ya. Iya, itu dari kamus mana? Kristen itu pakai kamus mana? Kamus doktrin atau kamus apa? Bukan doktrin dong. Ini kan gini, kata terkutuk itu dimuat dalam Alkitab Perjanjian Lama tuh banyak sekali, untuk apa aja. Ya, bukan untuk apa. Kamu kan tadi nanya saya definisinya, kamu tahu nggak? Seolah-olah kamu itu memang sudah benar-benar paham gitu loh. Sedangkan kamu aja menarasikan definisi kutuk dan terkutuk aja udah keliru. Ya makanya saya tanya, yang kamu narasikan itu pakai kamus apa? Baik. Jangan dibantah dulu ya, sebentar ya. Kata terkutuk itu juga dibebankan kepada misalnya kepada Ham, keturunan Ham, kepada Kanaan. Saya nggak nanya contoh definisi kutuk dan terkutuk itu apa. Enggak, saya nggak nanya contoh. Definisi kutuk dan terkutuk itu apa? Karena dari tadi saya nanya ke kamu, berarti Yesus itu membiarkan dirinya terkutuk atau tidak ada jawaban. Kemudian Anda menantang saya. Kamu harus paham dulu arti kutuk dan terkutuk. Ketetapan yang tidak bisa dirubah. Apa itu disebut kutuk? Itu pakai kamus apa? Jangan ngarang di sini. Loh, bukan kamus, Mbak, itu nggak ada, itu disebut kita memahami sebuah kata dalam Alkitab itu artinya bisa berbeda-beda, Mbak. Bukan pakai kamus apa? Bible-mu itu kan pakai bahasa Indonesia kan? Sekarang saya balik tanya dulu. Definisi terkutuk dan
Bukan Ya, menurut Mbak aja saya, deh. terkutuk menurut kamus besar. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, terkutuk itu adalah terkena kutukan. Sedangkan kutuk itu adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Sumbernya Oh, dari jadi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Jadi terkutuk itu Nah, adalah orang jadi yang udah kena ya. kutuk ya, yang kena kutuk. Kutuk itu sesuatu yang buruk ya berarti ya. Ya buruk lah, ya buruk lah. Ya, yang mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Lihat aja Ya. tuh, itu definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kamus asumsi. Nah, Oke. kemudian pertanyaan saya dari tadi sangat simpel ya. Tolong dijawab. Apakah Yesus itu membiarkan dirinya itu terkutuk karena kalian oten-oten? Atau Iya, apakah? Loh, saya tanya, apakah dia membiarkan dirinya terkutuk karena kalian? kenapa mesti karena kita ya? Karena kutuk itu ditetapkan oleh Bapaknya, Mbak. Berarti bukan karena kalian, bukan karena kalian, Ten. Bukan karena kalian. Kenapa mesti karena kita? Kita belum lahir di zaman itu, Mbak. Berarti Yesus nggak membiarkan dirinya terkutuk. Nah, makanya Berarti bapaknya yang ngutuk anaknya, Dek. Oh, berarti bapaknya yang mengutuk anaknya. ya Gitu. bisa dibilang begitu. Oh iya. Ya, oke. Katanya bapaknya yang mengutuk anaknya. Betul begitu. Sebentar. Tuh, itu betul begitu. Betul katanya Uni. Betul, karena saya Wah, bilang berarti makanya Tuhan saya mengutuk jelaskan. Tuhan dong. Waduh, Ya, Tuhan makanya- mengutuk Tuhan. Bahaya ini. Udah Rifa Bahaya santai, ini. matanya nggak usah melotot-melotot gitu. Saya jadi takut. Padahal itu sahabat saya Mbak Uni Rifa ini ya. Jadi gini, kenapa yang saya Uni Rifa jangan melotot, close cam aja Uni jangan saya melotot. katakan Uni ini takut Mbak ya. Natalia terlalu cantik, saya agak takut ngelihat mukanya. Tolong Udah, jangan, nggak usah aneh-aneh. Oke. Tadi ya pertanyaan saya ya, apakah Yesus itu membiarkan dirinya terkutuk karena oten, karena kalian? Kamu kan bilang tadi kenapa harus karena kita ya? Udah. Karena ketetapan Bapaknya, Mbak. Bapaknya yang menetapkan itu, kok gimana? Karena ketetapan bapaknya, berarti bukan karena kalian. Ya siapa yang berhak mengutuk manusia? Siapa? Enggak, saya nanya berarti bukan karena kalian ya, Ten? Bukan? Bukan karena Bukan Bapaknya. ya? Bukan. Oke, bukan karena kalian. Tapi apakah Yesus membiarkan dirinya terkutuk? Iya dong, itu kesepakatan di antara dia dengan Bapaknya. Oke, berarti Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang terkutuk. Tapi perlu Anda sadari, sebenarnya dia membiarkan dirinya terkutuk itu bukan karena Tuhan, bukan karena Bapa, bukan ya. Jangan fitnah-fitnah Bapa kalian. Kalian lihat sendiri nih Galatia 3:13 ya. Oh enggak, Ini- Mbak, maaf Loh, ya, kok mohon enggak? maaf ya. Kok Mbak enggak? bukan Kok Kristen enggak? ya. Saya lebih tahu dong, saya yang Kristen. Mbak. Memang saya bukan Kristen, iya ngapain ke Kristen lagi? Udah bosan, Ini udah jangan sadar, jelaskan udah Alkitab sadar. Saya dong, jangan. Enggak, saya nggak menjelaskan, saya nggak menjelaskan, saya membacakan. Kenapa takut? Oke. Jijik baca Bible Oke. sendiri, jijik ya? Jijik, enggak kan? Janganlah. Enggak, jangan ke situ Mbak, jangan ke situ, itu enggak elegan Mbak. Mbak Ya bacakan udah. saja, silakan. Ya udah saya Ya bacakan, udah, jangan kok dituduh jangan menafsirkan. framing saya jijik dong Mbak. Jangan Enggak, framing saya tadi jijik mau- dong. Saya kan Tadi saya mau bacakan, Anda bilang jangan. Makanya Ya jangan sudah. dihalangin. Orang lagi baca Jangan jangan ngajarin dihalang-halangin saya. lah. Kan kamu tadi bilang Saya salah, nanya, jangan ngajarin. saya nanya, Oke. saya nanya. Kalau tidak jijik ya sudah bagus. Ya Jangan bagus kalau halang nggak saya jijik. membaca. Ini saya bacakan ya. Ini Bible Anda ya, terbitan LAI tahun 1985, Galatia 3:13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena siapa? Karena kalian, Ten. Itu kan point of view-nya Paulus Mbak. Boleh dong. Hah? Kegeeran Tadi bahwa katanya dia karena terkutuk karena kita. Bapak, bukan karena kita. Tadi katanya karena Bapak. Tadi abis nuduh-nuduh Bapak. Terus sekarang ke Pak Kulus. Bapak itu kan point of view-nya Paulus. Iya terus enggak. Tadi kamu bilang karena Ya, saya Bapak, jelaskan bukan dulu, bukan boleh karena nggak? kita. Tadi kamu bilang enggak dong. Kenapa harus Ini karena kita? diskusinya Itu karena harus Bapak fair, kata kamu Mbak. bilang. Pertanyaan Fair itu kan diajukan kepada Kristen ya. Mbak itu kan hostnya tadinya. Saya pikir saya menjawab Muni Rifa. Ya memang dong. Kan ke Ya, Kristen sebentar. saya tanya kan ke kalian. Terus kamu bilang loh kenapa karena kita? Enggak dong. Kamu tadi bilang gitu, lupa. Itu point of view-nya Paulus, Mbak. Masa Mbak nggak paham sih? Ya, Nggak kamu apa-apa. bilang- Kalau saya khotbah nih kepada umat saya katakan karena dosa-dosa kita dia rela mati, itu point of view saya. Tetapi point of view-nya Yesus apa? Mbak tahu nggak? Gini loh Bang. Yesus, Nggak usah sok-sokan point of you, you. Ya Bang ya. Saya Sekarang udah gini bukan Bang. sosokan, Mbak. Enggak gini. Kenapa saya dianggap sosokan melakukan itu, Enggak Mbak? gini loh Bang. Tadi Abang sendiri yang ngomong apa? Udah Enggak, cantik tadi lucu gini. lagi. Oh, udah diam. Gemes deh. Enggak, udah diam, jangan menggatal kalau di sini. Tadi gini, tadi Abang saya tanya, apakah puji Yesus cantik kok, membiarkan malah dirinya itu bilang terkutuk gatel. karena kalian?
Dengerin dong. Tadi kan saya bertanya, apakah Yesus membiarkan dirinya terkutuk karena kalian? Terus Anda jawab apa? Oh ya enggak dong, kenapa harus karena kita? Itu karena Bapa. Ya karena kita tuh siapa? Saya Berarti belum karena lahir, Bapa Mbak. kan kamu bilang? Terus Itu kita ini Paulus waktu maksudnya Paulus apa? menyatakan itu apa saya udah lahir ya belum, Mbak. Ya, yang nanya kamu udah lahir siapa? Lah Kamu makanya bilang Paulus karena itu berkata Bapa. untuk siapa? Kamu bilang karena Bapa. Untuk Ternyata di jemaat sini enggak Galatia, kan? Oh, Untuk kalau di jemaat saat saya Galatia, bilang Mbak. karena kalian, emang kalian bukan umatnya Paulus ya? Bukan, beda. Konteksnya itu buat jemaat Galatia, Mbak. Ngerti konteks nggak, Mbak? Kamu nggak ikut termasuk dalam umatnya Paulus ya? Berarti kamu nggak ditebus ya? Iya, nggak membebaskan kamu ya dia? Nggak Itu logikanya membebaskan jangan kamu dari lompat-lompat, kutukan ya? Mbak. Mbak yang tertib nalarnya ya. Begini Berarti kalau ini untuk di Izinkan mana saya ini? menjelaskan. Bentar. Izinkan Kalau saya kamu bilang ini menjelaskan. Paulus untuk di jemaat Kenapa siapa? saya Untuk jemaat katakan di mana? bukan- Sebentar. Kamu tadi menarasikan Galatia 3:13 itu dinarasikan Paulus untuk jemaat di mana? Galatia. Untuk jemaat Galatia berarti Ini pembebasan apa? Persoalannya kutukan apa? ya. Berarti kalau kamu bilang untuk jemaat di Galatia, berarti Kristus itu hanya menebus orang-orang jemaat di Galatia untuk Enggak lah. hukum Taurat, bukan kalian. Paham? Kamu sendiri yang bilang logikamu ini untuk jemaat di berasumsi Galatia. begitu, Mbak. Itu logikamu nggak apa-apa, saya hargai. Kan kamu yang bilang itu Izinkan- untuk loh, kan Makanya kamu yang izinkan saya- bilang. Kamu bilang Mbak, ini izinkan kita saya- di sini izinkan- untuk jemaat di Nah. Galatia. Kan Ya kamu udah, yang Mbak, bilang. Mbak. Berarti Ya, kamu Mbak, tidak monolog. dibebaskan. Ya udah, Nah, mendingan kena lagi monolog kan? aja, Mbak. Ya Enggak, monolog kena aja lagi silakan. kan? Kena lagi kan? Kena lagi kan? Iya, sekarang ya udahlah monolog sana lah. Kamu tuh lupa sama apa yang kamu omongin sendiri. Kamu tadi bilang ini untuk jemaat di Galatia. Oh, berarti kita yang di sini untuk Paulus dengan jemaat di Galatia. Berarti Yesus tidak menebus kalian yang di sini karena kalian bukan jemaat di Galatia, paham? Itu dari statement kamu sendiri. Udah, nggak usah ngambek. Kalau mau ngomong-ngomong, ngambek segala. Saya hormat, justru kamu belum selesai, ya saya diam gitu loh. Ya udah ngomong. Ya udah baik, saya ambil alih dulu ya. Sedikit saya sapa dulu yang baru naik. Mungkin ada yang Kristen, Bang ITG kan ini Kristen sejati nih, membantai Yesus ini. Di mute dulu Bang ITG ya. Oke, Nur, Kristen atau Muslim Nur? Mbak Nur. Mbak Nur. Mbak, oke, enggak ngomong. Bang Iman Kristen atau Muslim Bang Iman? Monitor Bang Iman. Baik, silakan dilanjut. Ya. Oke, di mute dulu Bang Iman ya. Silakan Bang bikin pintar. Ini Bang Ayah jadi pintar ini. Ya begini, harus dibaca nubuatan tentang kematian itu, tentang penderitaan yang akan dialami Yesus ya, bahwa di Yesaya 53 ayat nanti baca sendiri, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Artinya adalah kehendak Tuhan bahwa Yesua itu harus menerima semua apa yang terjadi kemudian hari itu. Dia disalibkan, dia disiksa. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan apakah Yesus sebagai anak nggak protes? Protes juga. Dia berdoa kok, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi ya, kehendakmu lah yang jadi. Artinya ada kesepakatan antara anak dan Bapa untuk tetap melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa saya bilang kutuk adalah ketetapan? Karena apa? Yang sudah ditetapkan itu menjadi sebuah kutuk yang tidak bisa ditolak oleh manusia manapun. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Kanaan adalah menjadi hamba atas kakak-kakaknya, itu nggak bisa diapa-apain lagi karena yang mengatakan itu Tuhan. Itu yang maksud dengan kutuk. Kutuk adalah ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi kalau Yesus menerima kutuk, ya, tapi bukan karena kita, karena ketetapan dari Bapa. Yang menerima hasil dari apa yang dilakukan Yesus menerima kutuk itu adalah kita manusia. Itu konteksnya. Siapapun manusia, apakah manusia di Galatia atau manusia di Indonesia, itu adalah penerima dampak dari apa yang dikerjakan Yesus sebagai penerima kutuk dari Bapaknya itu. Lanjut. Nah, saya mau jawab dulu soal Lukas 24 ayat 44 ya, Mbak Uni kan apakah Yesus pembohong? Yang sulit dipahami adalah mencari teks yang spesifik menyatakan itu di dalam Perjanjian Lama tidak ada. Makanya Yesus menyatakan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, kitab Torah, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebutkan 3 kitab, artinya seluruh tanah.
Nah, harus diselidiki dalam seluruh tanah itu akan mengerucut sebuah penubuatan tentang kematian Mesia yang bangkit dalam hari ketiga. Sebentar dulu. Kita jangan masalah yang tidak masalah kita angkat ke sini loh. Tolonglah. Diskusi itu topik by topik ya, strike to the point. Nah, kenapa kami mengatakan ada indikasi, ada dugaan Yesus itu tergambarkan berdusta dalam kitab kalian? Karena di situ Yesus dengan tegas mengatakan, dengar baik-baik lah. Saya pikir kita ini bukan orang yang harus belajar lagi bahasa Indonesia dulu loh. Tolonglah, bahasa Indonesia itu jangan dipelintir lah. Saya juga belajar bahasa Indonesia dan saya 9 loh nilai bahasa Indonesia aku loh. Pahami itu dulu ya. Poin kita itu apa sebenarnya? Coba pahami baik-baik. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Kecuali dia nggak bilang begini. Kecuali dia tidak mengatakan tidak. Kecuali dia bilang begini. Ya, ada makna dari kitab suci, dia pakailah diksi dia, nggak apa-apa. Tapi ini dikatakan, coba naikkan apologetik itu, ada tertulis. Artinya kita yang nggak bodoh ini, saya nggak mau jadi orang botol sampai bahasa Indonesia pun harus masa bahasa Indonesia begini kita harus begini cara diskusinya gitu loh, kayak anak SD gitu, tahu nggak? Jelas di situ ada kutip tandanya, di situ ada tertulis. Titik 2 menggunakan EYD. Ada tertulis. Yang bilang ada tertulis itu bukan saya, tapi Yesus yang bilang. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tidak tertulis? Gini loh, kalau saya bilang ada termakan, kalau tidak ada termakan berarti saya bohong. Paham nggak? Ada tertulis. Dengar dulu. Ada tertulis. Berarti yang ada apa? Bikin pusing. Silakan jawab. Ya, untuk memahami apa yang menjadi pernyataan Yesus seperti No. Saya tidak pakai doktrin. Saya pakai kaidah bahasa. Ada tertulis. Yang ada apa? Saya mau pahami dua kata ini. Ada tertulis. Yang ada apa? Menurut Yesus yang ada apa? Silakan jawab. Ya, Mesia itu mati, tetapi dia akan lanjut umurnya. Bukan. Itu menyatakan bahwa dia mati dan bangkit. Kita jangan ke doktrin, itu urusan kalian. Saya mau tanya pakai pendekatan bahasa. Mbak, kalau menuntut itu, Yesus berkata ada tertulis. Saya tanya yang ada apa? Ada yang apa? Ada tertulis, yang dia tertulis adalah seperti itu yang harus dimaknai lagi, Mbak. Saya Mbak, ini tanya, gimana? no. Menuntut lalu saya karena tanya nggak ada tertulis secara spesifik begitu langsung menuduh Yesus bohong. Ini kan asumsi yang itu lompatan logikamu, Mbak. Bahwa bukan lompatan logika. Gini. Kamu hadirkan ahli bahasa ke room ini, kamu hadirkan ahli bahasa Indonesia yang jabatannya di atas profesor ataupun doktor naik ke sini bantah bahasa ini. Mbak baca ayat sebelumnya. Ayo baca ayat sebelumnya. Saya tanya. Murid-murid diajak membaca. Oke. Lalu ia membuka pemikiran mereka. Kalau mereka harus dibuka dulu pemikiran sebentar, Mbak Rifa. Kamu aja udah mempelintir loh. Mbak, kalau ada tertulis secara spesifik letterek seperti itu, gak perlu dibuka pemikirannya, Mbak. Enggak, Pak. Coba ayat 45 tadi. Bohong. Anda berbohong. Beraninya Anda berbohong depan kami loh. Baca itu. Anda berbohong depan kami loh. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena apa yang harus dimengerti? Karena tidak ada tertulis spesifik, harus dijelaskan sama Yesus tentang peristiwa-peristiwa sambung menyambung menjadi sebuah nubuatan itu. Berarti dia berbohong. Itu kan logikamu, dia berbohong, Mbak. Gimana sih? Bentar dulu, apologetik biar dulu. Kamu nanti ya. Kitab nabi-nabi, kitab Torahmu, kitab Mazmurmu, ada tertulis demikian bahwa Mesia harus mati. Maka mereka dibukakanlah. Loh, kenapa tertutup selama ini? Karena apa? Mereka nggak paham, nggak ada tulisan yang seperti itu, Mbak. Tapi dibukakan oleh Yesus. Atau tidak? Berarti yang disampaikan Yesus itu ada tidak tertulis? Nah, Yesus menubuatkan kematiannya bahwa anak manusia harus mati. Saya tanya, itu perkataan Yesus apa yang disampaikan Yesus itu tertulis atau tidak tertulis? Saya tanya baik-baik ya. Apa yang disampaikan Yesus itu tertulis atau tidak? Secara itu tersirat, Mbak, bukan tersurat. Implisit, bukan eksplisit. Mbak ngerti nggak? Sesuatu yang implisit harus dijelaskan. Iya. Gantian. Siapa lagi? Udah. Ketika Anda dikatakan mengimani Zabur dan Taurat,
Di mana Zabur dan Taurat Anda? Kami bukan mengimani Zabur Taurat dalam makna mengimani seperti kalian. Iman dalam iman Di kami situ itu adalah dikatakan ikrar di lisan. mengimani. Saya Jadi lagi kau- bicara, kamu bertanya. Ya iman artinya apa? Dengan kau mengatakan ada tertulis, Sudah. kau tanda Iman ganda. artinya apa? Iman artinya apa? Mempercayai sesuatu itu Di iman. mana tertulis begitu? Ya udah googling. Googling. Kau baca dalam kitab Ibranimu pasal 11 nomor 1. Bukakan Natali. Kau ini Kau beriman. ya udah, buka. Kau beriman nggak? Ya udah, kau beriman nggak kepada Roh Kudus? Buka. Udah aku tanya. Kau Buka beriman dulu, nggak buka kepada Roh dulu, Kudus? buka dulu. Iya, Kau jawab sampai dulu. buka dulu. Kau ini bukan kau bukan majikanku loh. Kau Kau teman juga diskusi bukan loh. majikan gua Ya, loh. fokus Turun sama saya kau. dulu deh, Mbak Rifa. Kau turun Fokus sama Aja saya kau. dulu ya. Turunkan Fandi. Kita nggak butuh orang yang memperbudak kita di sini ya. Dengar sebentar Ya, dulu sama saya bikin dulu pusing. ya. Dengar dulu, diam dulu. Saya mau Oh, meluruskan gitu. otak sengklek tadi. Nggak adil nih. Saya heran Kalian dengan kan kalian ya Muslim, orang saya sendirian Orang Kristen. Kristen Ayo dengar dong. dulu. Jangan mentang-mentang kami bersabar Nanti mengizinkan kesempatan kalian ya. bicara di komal kami. Kalian seenak-enak udel kalian berlaku apapun di komal kami ini loh. Dengar ya Nggak sekali lagi. seenaknya, saya tekan. berusaha menjelaskan. Diam dulu. Belum jelas. Kalau udah tidak dipotong. seenaknya jangan mute ini Fandi. Saya nggak suka ada orang di komal kita ini seenak-enak udelnya loh, diberi tempat bicara tapi seolah-olah dia di gereja loh. Dengar, saya ulangi sekali lagi ya. Ini komal Islam. Tempat kami mensyiarkan kebenaran Islam, membongkar ketidakbenaran agama yang bukan Islam. Paham? Di sini tempat kita mendiskusikan, menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalian naik ke sini sebagai tamu kami. Tapi tolong jangan seenak udel kalian naik ke sini, memerintah kami, mengatur-ngatur kami sesuai dengan yang kalian mau. Kalian di sini kami izinkan bertanya dan menjawab, bukan memerintah kami. Pahami itu dulu. Ya, di sini kita berdiskusi. Saking kami rahmatan lil alaminnya, di ITG di mute dulu. Kami berikan kalian waktu dan tempat untuk berbicara. Tapi kalau kalian sudah mengganggu diskusi ini, ITG di mute dulu. Kenapa kalian nggak ada akhlak sama sekali? Kalau kalian mengganggu jalan diskusi, kami berhak turunkan kalian. Kenapa? Kalian mengganggu. Tidak akan pernah kami temui room. Kami tidak akan mendapatkan keadilan ini di room kalian, Kristen. Paham kalian? Kami kasih kalian waktu bicara, enak aja tanya, giliran kami menjawab dipotong. Potong kami kalau kami berdusta seperti kalian. Potong kami kalau kami menyelewengkan makna dalam bahasa Indonesia seperti kalian. Potong kami kalau kami memframing seperti kalian. Potong. Tapi ketika kami menjawab menggunakan kaidah berpikir kami, apa hak kalian memotong? Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian menjelaskan dengan kaidah berpikir kalian, ada basic datanya, kami nggak potong. Tapi kalau cocok ngorologi kalian, kami berhak untuk nggak perlu mendengarkan. Tidak perlu kami dengarkan. Paham? Jangan seenak-enak udel kalian aja naik ke komal ini loh. Kita buka komal ini untuk diskusi akademis. Naik kalian umat Kristen, ikut aturan kami. Kalau nggak ikut, jangan kalian naik. Ini bukan gereja kalian. Aturan pun tidak merugikan kalian kok. Kecuali aturan kami ini merugikan kalian, baru kami dikatakan jahat. Laporkan kami ke kantor polisi, memprovokasi umat. Tapi kalau aturan yang kami buat itu adil kepada kalian, jangan kalian yang tidak adil di komal kami. Enak aja naik komal merintah kami kalian. Kurang ajar. Nah, ini kita bicara iman. Ya, saya luruskan otak sengklek kalau kalian itu. Kamu bertanya kepada saya, Uni beriman kepada Zabur dan Injil? Yes. Tapi apa yang dimaksud beriman dalam Islam? Iman dalam Islam itu ikrar bilisan, dibenarkan di hati, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Beriman kepada Al-Quran itu beriman seperti apa? Zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadikan panduan kehidupan. Beriman kepada Taurat dan Injil apa? Beriman bahwa kata Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Ya, Allah mengatakan, aku yang turunkan Taurat dan Injil. Kami beriman dengan perkataan Allah bahwa Taurat Injil itu Allah yang turunkan, bukan Tuhan kalian yang kalian sebut dengan Yahweh itu. Paham? Nah, lalu apa yang beriman selanjutnya? Beriman selanjutnya, kami percaya bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Injil. Itu iman kami. Sama, aku tanya kau nanti, kau beriman kepada Roh Kudus? Mana Roh Kudus kau? Mencret kau, aku tanya.
Nah, kalau polemik yang ingin kau tanyakan, ingin mencontoh bagaimana kami akademis, ingin membungkam congor yang mengaku benar, kayak gini caranya. Kau percaya tidak kitab suci, tanah itu kitab dari Tuhan? Percaya. Apakah ada kitab suci yang ditulis para nabi? Kalian percaya? Percaya. Percayakah kau seperti yang disampaikan oleh kitab Perjanjian Lama? Percaya. Dalam kitab Perjanjian Lama tertulis ada riwayat tentang Israel itu yang dituliskan oleh Nabi Edo. Percaya kau dengan perkataan itu? Percaya. Nah, baru kutanya, pertanyaanku, mana kitab Nabi Edo? Mencret kau. Itu baru kayak gitu, baru akademis bertanyanya. Ini udah gak ngerti arti iman. Kau baca tuh, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalian selama ini minta bukti pakai mata kalian kan? Iman dalam kitab kalian sendiri adalah bukti yang tidak terlihat. Hantu belau kalian, memaksa kami padahal kalian parameternya aja mengimani sesuatu yang gak kalian lihat. Jangan kalian mengajak kami seperti kalian cara berpikirnya. Beda, justru kami mengajak kalian berpikir seperti kami dan buktikan bahwa cara berpikir kami ini berpikir yang sehat. Kami nggak mau berpikir seperti kalian siapa tadi itu yang bernama akun bikin pusing ini. Terkutuk itu artinya ketetapan. Kau aja lah yang mengimani terkutuk itu ketetapan. Terkutuk kau malin kundang, ketetapan kau malin kundang. Apa itu? Ada-ada aja kalian. Nah, lanjut. Saya nih yang lanjut, host. Atau siapa? Lanjutlah. Assalamualaikum nih host semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal ketetapan itu, kutuk itu pada ketetapan tidak disepakati oleh ini nggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing ya. Tapi kan ada kesamaan, misalnya terkutuklah engkau menjadi batu. Jadi ketetapannya engkau menjadi batu. Ternyata maling undang ditetapkan menjadi batu dan terkutuklah dia jadi batu. Jadi itu intermezzo saja. Mungkin yang lain dulu ya. Nanti saya tanggapi jika ada yang penting lagi. Silakan Kang Dito. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, silakan Kang Dito. Ini dikasihkan ke saya tiba-tiba. Ya, jadi kita membahas tentang ini loh, Tuhan terkutuk. Jadi si bikin pusing ini sebenarnya kita di sini sebenarnya Kang Dito menunjukkan bahwa nggak ada satupun manusia secara naluriah menerima Tuhan terkutuk. Faktanya itu tertulis di kitab mereka. Ini bukti kalau mereka menentang kitab sucinya sendiri. Setuju. Gitu. Ya. Jadi silakan kalian maknai terkutuk apapun maknanya. Terkutuk itu, nah itu bacakan Dek, bacakan Natali. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Bible tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu. Yang mesti ditanggapi Yuni. Ya, di situ tertulis Yesus membiarkan dirinya terkutuk. Pertanyaannya, Yesus itu ketika membiarkan dirinya terkutuk, apakah dia menjadi terkutuk ketika dia mati tergantung di kayu salib? Jawab. Oh, ya itu tadi kan nggak jelas ya. Apakah dia membiarkan dirinya terkutuk begitu kan? Iya, dengan menyepakati kematian dia harus mati, ya dia menerima kutuk itu dengan senang hati. Berarti fik ya, Yesus terkutuk ya? Iya. Ya udah, terima kasih. Nggak masalah, Yesus itu terkutuk menggantikan kita. Nah, tetapi ada satu yang saya jelaskan tentang kenapa Yesus mengambil itu. Ada orang yang salah paham, termasuk Kristen juga ya. Upah dosa ialah maut, maka Yesus menghapus dosa, artinya Yesus mengalahkan maut lah. Yesusnya aja mati kok, kenapa dianggap mengalahkan maut? Dalam konteks itu sebenarnya yang disebut, yang dimaksud dengan maut adalah pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan manusia ditetapkan menjadi
120 tahun saja misalnya. Berarti manusia setelah Adam itu tidak ada lagi manusia yang kekal. Padahal Adam itu didesain adalah manusia kekal yang menjadi khalifah di bumi. Kekal tuh. Tetapi ketika dia masuk ke dalam dosa, kekekalan itu hilang, maka manusia menjadi mati. Nah, tidak ada konsep ke dalam Judaism. Coba aja tanya sama siapapun yang Judaism di sini, tidak ada konsep hidup kekal, tidak ada konsep afterlife dalam Judaism. Jangan pakai rabi-rabi yang sekarang ya. Rabi zaman dulu tuh nggak ada konsep kehidupan kekal. Makanya masih tersisa dalam golongan Saduki. Saduki nggak percaya afterlife. Hanya Farisi. Farisi itu kan masih baru. Ya, kelompok Yahudi yang masih baru yang percaya ada afterlife. Nah, konsep Judaism itu tidak ada afterlife. Jadi boro-boro ada kebangkitan. Nggak ada. Kita tidak membahas kebangkitan. Kita nggak sampai ke sana loh. Begini, dengan Yesus datang menghapuskan maut itu, menghapuskan dosa itu, konsep kebangkitan menjadi muncul. Bahwa nanti manusia tidak lagi mati selama-lamanya, tetapi dihidupkan lagi, justru akan hidup menjadi hidup kekal. Hidup selama-lama di alam. Jadi alam barkah yang disebut mati itu sementara. Yang Bahkan selamanya ada itu loh, brother. Ini kita nggak bahas itu loh. Kalau Anda bahas itu nanti ketampol loh. Henok Elia itu nggak mati-mati loh. Yang nggak mati kenapa? Ya apa kaitannya cerita Anda gara-gara Yesus mati loh, kemudian orang akan bangkit. Sedangkan ada aja orang yang nggak mati-mati kok. Jadi ini loh, nggak ada, kita nggak bahas tentang kebangkitan atau tidak bangkit, karena itu adalah perspektif orang Saduki dan Farisi, ya, dimana keduanya sekte sesat. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertama, fix kalau Yesus adalah orang terkutuk, maka Anda terima tidak kalau Anda menuhankan Tuhan terkutuk? Silakan dijawab. Ya, dengan senang hati saya menerima. Dengan saat Terima kasih. Ini ya, udah clear Tuhan, diskusi kita. Selesai ya. diskusi kita. Teman-teman, saya ini gini ya. Saya ini yang saya tunggu-tunggu loh. Saya enggak butuh orang, ya udahlah. Kalau udah selesai nanti kita ke tema lain lagi. Kita angkat tema baru. Jadi alhamdulillah. Dong, Ya, nanti kita bahas Yesus berbohong nanti. Ya, bisa jadi karena dia berbohong itu makanya dia terkutuk, ya kan? Upah dosa adalah maut kan. Jadi teman-teman begini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, alhamdulillah ya Allah, baru ini saya mendengarkan ada orang Kristen yang dengan pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang terkutuk. Selesai diskusi kita. Nah, silakan sekarang saya mau bernarasi kenapa kami umat Islam akan mengatakan ini penghujatan, akan mengatakan ini penistaan, akan mengatakan ini adalah kegagalan dalam bertuhan. Saya akan membawa dari narasi kisah perjanjian lama dulu ya. Diam dulu Anda Pak, Anda nanti bela diri Anda sendiri ya. Karena saya sudah menunjukkan bahwa Anda percaya Yesus Tuhan terkutuk. Clear, sudah selesai. Itu doktrin Anda, kita hargai, kita tidak masalah dengan itu. Silakan sembah Tuhan terkutuk. Teman-teman silakan dibaca dalam Imamat. Kalau bisa Natali, biar kita uni sambil bicara. Natali tunjukkan data dek. Imamat 24 nomor 16 adekku, lihat. Imamat pasal 24 nomor 16. 24 16. Yes. Bacakan nanti, perlihatkan terus bacakan dekku. Untuk edukasi kita. Kita karena mengedukasi dan kita membawa gagasan dan ide sambil berdakwah, kita paparkan kebenaran itu. Silakan bacakan Adinda. Imamat 24 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, kalau kita lihat tradisi agama Yahudi, jangankan mengutuk Tuhan, sekali lagi saya tekankan ya, beda loh, Tuhan dengan nama Tuhan beda loh. Tuhan itu adalah entitasnya, nama adalah panggilannya. Bagaimana kita memanggil Rifa dan nama Rifa itu beda. Kalian tulis nama saya Rifa, kalian hujat itu belum tentu kalian menghujat pribadi saya. Yang kalian hujat hanya nama. Ya, nama dan Rifa itu beda loh. Ya, dalam iman Yahudi saja menghujat nama Tuhan saja hukumannya meninggoy. Dengar ya, dalam agama Yahudi saja menghujat nama Tuhan saja itu hukumannya mati. Tapi Kristen menerima jangankan nama Tuhannya, Tuhannya sendiri terkutuk.
Ini dia. Dan bagaimana dengan Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah itu tunjukkan kepada saya satu saja makhluk yang pernah dipanggil Allah. Bahkan umat Kristen yang mencoba mengutip kata Allah dari Al-Quran, lisannya tidak diizinkan melafazkan secara sempurna dengan ditafkim. Tapi apa yang mereka sebut? Allah. Betapa Allah secara natural menjaga kemuliaan namanya dengan tidak disematkan kepada makhluk. Tidak ada satupun berhala bernama Allah. Tidak ada lafaz mereka, lidah mereka diizinkan menyebutkan kepada Yesus Allah, sesuai dengan bagaimana umat Islam melafazkan Allah dengan ditafkim. Inilah mulianya asma Allah secara natural dan secara implementasi umat Islam. Bayangkan loh, kalau Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Allah. Dengar umat Kristen selama ini menyebut nama Tuhannya apa? Allah, 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 Allah. Nah, secara natural terjaga kemuliaan asma Allah. Apalagi Tuhan kita sendiri yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menggambarkan Allah, apalagi menghinanya. Bagaimana dengan Yesus? Jangankan dihina, orang Kristen sendiri percaya dia terkutuk. Lalu Ratu Entok dipenjara karena menyuruh potong-potong kepada foto yang diduga Yesus, tapi orang Kristen aman damai ketika percaya Tuhannya terkutuk. Logika macam apa teman-teman yang bisa kita lihat di peradaban kita ini? Bayangkan ketika Ratu Entok menunjuk sebuah gambar yang diduga adalah Yesus, padahal itu dipastikan bukan Yesus, menyuruh potong, lalu dikatakan dia salah, masuk penjara. Tapi ketika umat Kristiani basic data di kitab sucinya menerima bahwa Tuhannya terkutuk, dikatakan itu kebenaran oleh mereka sendiri. Luar biasa kan agama Kristen? Maka silahkan kalian pilih kebenaran itu seperti apa, karena kalian yang memilih, ya. Inilah Islam, agama yang ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada sepersekian detik pun pernah mengimani Allah pernah mengecil. Tapi bagaimana dengan mereka? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Mereka percaya bahwa Yesus mati ditelanjangi di tiang salib. Itu dia, itu Kristen. Luar biasa kan? Ya, mungkin itu narasi dari saya. Silakan dipilih teman-teman. Masya Allah. Silakan ada Jimen juga, mungkin silakan. Ya. Izin Uni menanggapi, menambahkan aja boleh Uni? Yuk berpikir ini Islam atau Kristen? Halo. Ya, agamanya Kristen atau Islam? Saya nggak ada agama. Oke, kalau tidak agama, standby dulu ya, karena kita sedang diskusi lintas agama. Bagaimana mungkin bicara tentang agama, orang tidak beragama menanggapi? Nanti Anda bertanya saja kepada kami yang beragama ya. Ini lucu, kami diskusi lintas agama antara Islam dengan Kristen. Tiba-tiba orang tidak beragama menanggapi. Anda tidak beragama, menanggapi kami yang beragama. Mending Anda tanya aja kepada kami ini, ya. Jangan bilang menanggapi. Dan lagi pula Anda noise, berisik sekali. Saya hanya sebentar aja Kak. Boleh bertanya sama Kakak? Bertanya boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, kalau saya bisa jawab, ya, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak mau menjawab. Silakan, tapi noise sekali. Noise sekali ya. Mohon maaf Pak, ini saya lagi di jalan. Mohon maaf ya, agak berisik ya. Oke, saya mau menanya ke kakak ya. Kakak kan orang Islam nih, ya. Ya. Kakak tadi menyebut namanya agama. Ya, ini kan bahasa tentang agama ya. Coba cari tempat yang tenang dulu deh. Saya nggak usah berulang-ulang bang, kan sudah dijelaskan ini diskusi lintas agama. Tentu yang dibahas adalah agama. Terus ya, apa yang mau ditanyakan? Iya benar, makanya saya mau nanya sama kakak. Sebentar aja ini. Ya, iya silakan. Iya ini lo sudah saya kasih. Apa yang mau ditanya? Iya, kakak orang Islam. Iya saya Islam. Oke, kalau orang Islam, saya mau nanya, agama itu artinya apa? Agama itu bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A tidak, gama kacau. Jadi orang tidak beragama itu orang yang kacau. Anda contohnya berisik banget di situ, kacau sekali Anda.
Itulah kenapa nggak beragama kan? Kacau banget. Ya. Orang yang tidak beragama itu adalah orang yang tidak memiliki aturan-aturan baku terkait tentang kehidupannya secara universal. Dia mengikuti aturan konstitusi karena dia tinggal di sebuah negara, dan kehidupannya akan diatur oleh manusia, bukan oleh Tuhan, karena dia tidak punya Tuhan. Maka kalau tidak ada konstitusi yang melarang untuk tiduri ibumu, dia boleh meniduri ibunya. Kenapa? Karena agama tidak mengatur dia. Kalau seandainya dia tinggal di sebuah negara di kutub utara misalkannya, istrinya boleh dipakai oleh teman-temannya. Kalau dia tinggal di kutub utara, maka istrinya boleh dipakai rame-rame oleh temannya. Kenapa? Karena dia tidak punya agama. Nah, ini beda orang beragama dengan orang tidak beragama. Orang seperti Anda yang tidak beragama, kalau hidup di kutub utara, siap-siap istrimu dipakai oleh kawan-kawanmu. Ya, siap-siap kau. Ya, kalau kau tidak beragama, untung kau nggak tinggal di negeri Nusantara ini sekian puluh abad lalu ya. Kalau nggak, kau lihat tetek istrimu kemana-mana digelambirkan. Nggak ada larangannya dalam agama. Kau perlihatkan tetek istrimu. Kalau kau orang tidak beragama, tinggal kau bersama orang-orang yang ada di pedalaman, kau tidak ada larangan untuk mempertontonkan molekan tubuh istrimu tanpa busana, karena nggak ada larangannya, nggak berbusana. Kau tidak beragama, seandainya tidak ada negara yang melarang meniduri anak, kau boleh tiduri anak kandungmu dan menghasilkan keturunan dari anak kandungmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Lot dalam kitab suci yang dituliskan umat Kristiani. Paham kalian? Itu kenapa penting beragama. Ya, orang-orang tidak beragama ini orang-orang yang tidak ada batasan maksimal minimal kehidupan secara moralitas. Karena moral yang dia ikuti adalah moral setiap di mana dia berada. Untung kau tinggal di Indonesia, mayoritasnya Islam, moralnya pasti ikut pemikiran umat Islam. Kenapa? Konstitusi dibuat oleh orang-orang yang mayoritasnya Islam. Asal kau tahu. Kalau kau tinggal di negara ateis, kau ikutilah konstitusi itu. Ya, negara-negara ateis di mana tidak ada aturan. Kau mau nikah dengan boneka Jepang pun nggak masalah. Ya, kau nikah dengan binatang bernama ANJING pun, nikah kau dengan binatang itu tidak ada masalah, karena nggak dilarang oleh konstitusi. Nah, ini dia bedanya kita, kami yang beragama dengan orang tidak beragama. Tapi kalau kami yang beragama ini, kami ada aturannya. Siapa yang harus kami ikuti? Panduannya Muhammad ibnu Abdullah. Itu kami. Kalian yang tidak beragama ini, untung tinggal di Indonesia nih. Untung kalian ateis ini tinggal di Indonesia nih. Konstitusinya itu dirumuskan oleh orang-orang yang pemikirannya terpapar agama Islam. Karena memang mayoritasnya orang Islam. Kau lihat dalam undang-undang itu, atas berkat rahmat Allah. Kau lihat itu, ketuhanan yang Maha Esa. Untung kau tinggal di Indonesia. Coba kalau kau tinggal di negara yang entah berantah, yang gak ada Tuhan di situ, boleh suka-sukanya aja. Anak kau dipapap sama tetangga kau, gak ada yang larang. Boleh, asal mereka suka sama suka. Andai anak kau tertarik dengan adik kandung kau, mereka dipapap hoba-hoba on the sky, kau nggak berhak melarang. Kenapa? Badan mereka suka. Andainya adik kandung kau tidur bersama mama kandungmu, kau nggak boleh berhak melarang. Kenapa? Mereka suka. Agama kau nggak ada. Inilah ngerinya kalau nggak beragama. Paham? Ya, ateisme menanggapi orang beragama. Apa yang mau kau tanggapi? Kau sendiri tak beragama. Lanjut, Jimen, silakan. Izin ini menanggapi satu. Tadi kan ada siapa yang menyampaikan tadi bahwa di Yahudi itu tidak ada konsep hidup yang kekal gitu. Itu hanya untuk di Yahudi. Memang betul nggak ada untuk Yahudi, disampaikan secara eksplisit secara Alkitab. Tetapi di dalam pengajaran Yesus di buahnya terdapat di Yohanes 17 ayat 3. Begini kata Yesus, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa engkau mentuhankan yang diutus, sementara Yesus menekankan bahwa aku itu adalah yang diutus. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kau harus mengenal aku sebagai yang diutus. Itu satu poin. Tentang soal tadi kutukan, bahwa Yesus dikutuk dan dia mengiyakan. Hai saudaraku, Bapa telah menegaskan di Kejadian 12 ayat 3 itu untuk Yesus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Yesus, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu harus garis bawahi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa kita ambil poin? Siapapun yang percaya bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib,
Allah Bapa akan mengutuk dia. Itu di Kejadian 12 ayat 3. Bagaimana Anda bisa membantah hal demikian? Ketika kau mengutuk Yesus, sementara Bapa mengutuk engkau. Karena anaknya sendiri tidak mungkin dibiarkannya dikutuk. Mati terkutuk di tiang salib. Jadi saudaraku, tolonglah. Kalau berbicara itu, pakai literasi, pakai data. Konfirmasikan di pertemuan Pak. Jangan asal ngomong. Ya, ini Bapak loh yang ngomong. Ya, terlalu mudah ini untuk ditanggapi ya. Tapi saya tanggapi Uni dulu ya. Jadi soal nama Tuhan, siapa yang menghujat nama Tuhan? Di situ ditulis Tuhan dalam huruf besar semua, berarti mengacu kepada nama Yahova ya. Jadi siapa yang menghujat nama Yahova pasti harus dihukum mati ya, karena yang dihujat adalah nama Yahova. Disebutkan secara sembarangan aja nggak boleh, apalagi dihujat. Jadi itu konsep imamat tadi. Jadi apakah menghujat dengan mengutuk adalah sesuatu yang sama? Menghujat saja nggak boleh, apalagi mengutuk. Begini ya, konsep mengutuk itu gini, Israel menyerang Palestina, pemerintah kita mengutuk. Apakah dengan kutukan itu terjadi sesuatu terhadap Israel? Kan enggak. Karena kutukan itu hanya bersifat mengutuk keras ya, bereaksi keras terhadap serangan itu, lalu kita mengutuknya. Tetapi kutukan itu tidak terjadi apa-apa. Beda jika yang mengutuk itu Tuhan sendiri, itu yang cilaka. Ya, ketika Tuhan mengutuk berarti ada sesuatu takdir atau ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, karena Tuhan yang mengutuk. Tapi kalau manusia yang mengutuk dianggap remeh lah. Ya, kalau Indonesia mengutuk Israel, Israelnya nggak langsung miskin, nggak langsung kalah perang gitu. Itu persoalannya. Jadi manusia tidak memiliki kuasa mengutuk orang, walaupun diperbolehkan mengutuk, tapi kutukan itu tidak mengandung kuasa. Berbeda dengan ketika Tuhan yang mengutuk. Tuhan mengutuk ular, ya, Tuhan mengutuk Kanaan, Tuhan banyak sekali mengutuk kok, ya. Tuhan mengutuk Israel jadi kera jadi babi, itu jadi. Tapi kalau orang Arab yang mengutuk Israel jadi kera jadi babi, ya nggak jadi apa-apa. Itu bedanya ya. Coba tunjukkan diksi kalau ada orang Arab yang mengutuk Israel jadi kera babi, itu di mana tertulis ya? Enggak, misalnya kan saya bilang tadi. Misalnya, jangan bawa misal yang mengkait-kaitkan dengan diksi di Al-Quran lalu dilemparkan kepada yang bukan Al-Quran. Nggak usah gitu. Kami nggak sekurang ajar. Kami umat Islam tidak sekurang ajar itu ya. Kami tidak pernah mengutip kitab Anda lalu menjadikannya sebagai narasi-narasi ejekan gitu ya. Kami bukan orang bodoh loh. Nah, harus dong, ya. Harus dong. Narasi di Al-Quran itu kami tidak izinkan di depan kami Al-Quran diselewengkan. Oke. Karena itu narasi Al-Quran. Oke. Sekarang gini ya. Betul sekali. Saya ngomong soal manusia mengutuk. Tidak ada, enggak ada. Kami enggak ada yang mengutuk-ngutuk. Bagaimana kami mungkin mengutuk orang menjadi kera dan babi? Enggak ada kami mengutuk. Ya, kan Anda sendiri memisahkan menghujat dengan mengutuk. Boleh kita mengutuk Israel menyerang Palestina? Tidak boleh satupun umat Islam mengutuk Israel karena Israel adalah nabi. Paham Anda? Paham ya? Israel itu adalah nabi, nama lain dari Yakub. Israel adalah nabi, hati-hati loh. Makanya kalau bicara itu pakai diksi yang benar. Sejak kapan Anda bisa membuktikan Zionis? Semua tahu lah, Israel negara. Makanya kalau bicara itu pakai diksi yang jelas. Anda nggak paham. Israel diksi yang jelas gimana? Karena konteksnya jelas, Israel menyerang Palestina. Ini orang nggak jelas nih orang ya. Ini orang nggak jelas. Teman-teman perhatikan ya. Makanya Al-Quran itu, semua diksi Al-Quran itu sangat-sangat spesifik dalilnya loh. Kita tidak boleh menghujat Israel. Kenapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ini umat Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini saya katakan loh. Demi Allah ini harus tanggung jawab saya loh. Nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam adalah Israel. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad yang ajarkan. Kalau ada kita mengutuk Israel, bayangkan kalau Ibrahim, nama Ibrahim tiba-tiba dijadikan nama kota. Saya mau pergi ke kota Ibrahim, tiba-tiba orang kota Ibrahim itu semuanya jahat. Kalian bilang, brengsek itu Ibrahim. Hati-hati loh. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika Allah melaknat para penjahat-penjahat di Al-Quran, itu tidak menggunakan nama mereka secara spesifik loh. Gelar mereka yang dipakai, Fir'aun, Abu Lahab. Kenapa? Karena tentu Tuhan kita tahu yang namanya manusia ini cenderung memberikan nama kepada tokoh-tokoh. Itu kenapa tidak juga ditulis bahwa yang menggantikan Nabi Isa itu Yudas lah,
Apa sih yang mana Bang Andi tadi naik kembali? Kami lagi diskusi, ini penting sekali nih biar nggak salah paham. Ada yang kesalahpahaman nanti nih. Siap. Bang Andi, mana tadi ayo yang bingung itu nih, yang bingung itu tadi mana? Assalamualaikum. Kenapa Bang Andi tadi? Kenapa pas saya naik lagi begitu ya? Aku telepon Gara-gara itu Bang Bang Andi Andi. kayaknya ini. Adik kita tadi ini yang Boleh saya berpendapat mengenai kutuk kepada Israel ya. Benar tadi itu bahwa Israel itu kan bukan lagi Yakob tapi Aku kamu belum Israel. selesai bang. Belum Nggak, ya, aku silakan. sedikit, aku belum selesai biar nggak bias bang. Aku nggak mau dipotong di framing orang nanti. Ini juga umat Islam harus tahu loh. Saya ini sebagai bentuk tanggung jawab kita di sini membela kehormatan para nabi-nabi loh. Tapi kita jangan sampai ikut mencerca. Itu kenapa Rasulullah mengatakan, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dengar baik-baik ya. Ini saya buat umat Islam nih yang kadang salah kaprah. Kalau kita menghujat Israel, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan kita bukan merujuk kepada kitabnya mereka orang kufur, bukan. Tapi merujuk kepada hadis, ya. Hadis. Saya nggak mau kita nih salah kaprah loh, hati-hati loh. Ya. Jadi ketika kita Nah, kalau yang kita kutuk pun, kita pun tidak diajarkan mengutuk satu daerah itu loh. Kenapa? Apa kalian yakin? Misalkan yang gini, orang Bukit Tinggi ternyata melakukan penyerangan terhadap orang Pariaman misalkannya. Apa kalian yakin seluruh orang Bukit Tinggi yang melakukan penyerangan? Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan penyerangan? Apakah dimasukkan begitu? Inilah keadilan Islam. Makanya yang kita kutuk itu adalah mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang sudah terbukti melakukan kejahatan, itu yang dikutuk. Perbuatan mereka itu. Ya. Saya katakan, saya tidak akan pernah mengutuk Israel. Israel adalah nama Nabi Yakub. Kok blunder? Itu kalian nggak tahu kalau Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Kalau ada orang yang menggunakan kotanya, kalau ada yang ada orang menjadikan Israel sebagai nama kota, maka kalian mengutuk kota itu terserah urusan kalian. Tapi saya selalu mengatakan saya mengutuk perilaku dari Zionis. Karena itu kelompok. Nah, saya tidak akan pernah mengutuk Israel karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Saya tidak akan pernah mengutuk nabi saya, ya, itu pertama. Sedangkan orang Yahudi itu dilaknat karena lisannya, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kita sebagai Islam, mereka mengutuk Nabi Daud, mengatakan mereka percaya dalam kitab mereka tertulis Nabi Daud mengambil istri orang, berzina. Mereka percaya bahwa Nabi Musa itu membunuh, dan mereka percaya itu kepercayaan mereka karena ada tulisan dalam kitab mereka. Maka Allah katakan, tegaskan dalam Al-Quran, mereka Bani Israel itu terkutuk karena lisan Daud dan lisan Nabi Isa al-Masih putra Maryam. Lihat penghujatan mereka kepada Nabi Isa. Mereka percaya Nabi Isa yang mereka sembah ternyata Yesus yang mereka sembah juga adalah terkutuk saat bersamaan. Tapi dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk adil, bersikaplah adil. Nah, kalau yang saya kutuk itu adalah perilaku umat yang mengaku Bani Israel. Ingat, mengaku Bani Israel. Kenapa? Apa kalian bisa pastikan Zionis itu semuanya Bani Israel? Bisa kita pastikan bahwa yang mengaku Zionis itu, yang serang menyerang PL itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam? Ada yang bisa memastikan itu? Ya, jadi Islam itu perintahkan hati-hati loh. Diksi itu hati-hati. Hati-hati sekali. Kalian kutuk Israel, ingat Israel nama lain dari Nabi kita. Jadi saya tidak akan menghujat Israel, tapi saya akan mengutuk perilaku Zionis dan kroco-kroconya. Itu. Silakan Bang Handi. Ya.
Hampir sama, tapi saya mempertegas setuju bahwa nama lain Israel itu Nabi Yakub. Jadi kalau Anda mengutuk, bedakan yang Anda kutuk. Yang kita kutuk adalah perbuatan mereka yang merusak kemaslahatan umat, yaitu si Zion. Si Zion ini, ya, tidak semua warga negara Israel itu setuju perbuatan si Zion. Bahkan mereka sudah mendemo ini si Zion agar keluar dari Israel, kan gitu. Jadi yang kita kutuk perbuatan si Zion. Hati-hati ya, itu pembedaan di sana. Ada dua kata. Tadi ada Oten mengatakan kalau mengutuk berarti perbuatan tidak baik. Enggak juga. Bedakan antara mengutuk dan terkutuk. Kalau yang tertulis di Bible itu bukan mengutuk, tapi terkutuk. Saya mengutuk si John, belum tentu John terkutuk. Kan begitu. Tapi kalau sudah John mengakui diri yang terkutuk, pasti si John terkutuk. Sebagaimana tertulis di Galatia 3 nomor 13. Di situ tidak ada kata mengutuk, tapi terkutuk. Kalau sudah terkutuk berarti ada yang mengutuk dan ada yang terkutuk. Jadi bedakan makna antara terkutuk dan mengutuk. Itu dari saya. Makasih. Ya, pelan-pelan teman-teman ya. Pelan-pelan kita belajar, jangan karena kita jangan kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku zolim. Itu saya katakan tadi. Kenapa hikmahnya Al-Quran itu tidak menuliskan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Kenapa? Kita nggak pernah tahu ada orang yang bernama Yudas kemudian. Lalu dia tidak ikut salah, tiba-tiba kita salah-salahkan. Ini luar biasanya Islam itu. Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sangat luar biasa loh. Para orang-orang terkutuk itu, orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu, nama gelar mereka yang disebutkan, bukan nama aslinya. Tapi orang-orang soleh itu disebutkan nama aslinya. Luar biasa kalau Al-Quran itu. Ya, silakan Natali disapa yang baru masuk. Iya, Bombo. Si ada lagi di bawah menanyakan Israel izin. Ya itu tadi udah dijawab loh. Israel itu nama Nabi Yakub. Di situ tertulis bukan lagi kau Yakub telah bergumul dengan Tuhan, bukan lagi kau Yakub tapi namamu adalah Israel. Tapi kan tanya itu di mana itu, lupa saya namanya. Bisa ditampilkan, dibantu? Ya. Nggak, itu di dalam perjanjian lama, tapi kalau dalam riwayat hadis juga ada kok Nabi Muhammad mengatakan, tahukah kalian nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Itu kalau kita kan lebih berpatokan ke hadis ya, kalau itu kan kisah Israeliat. Tapi di dalam hadis juga begitu ada. Di Oten yang nggak pernah belajar, mending masuk botol aja deh. Kalau nggak pernah belajar, mending kau masuk di botol. Jadi daripada keluar sarang. Lanjut Mbak Natali, makasih. Ya itu ya. Di hadis ada, kalau di Bible Kejadian 35:10. Ya ini aku sapa dulu, kalau Bang Riko sebentar dulu ya Bang Riko ya, saya sapa dulu ya. Bombo buku. Hilang dia. Yaudah aku sapa dulu Bang Riko. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta Ya, Bang sedikit aja ya, sebentar habis ini saya turun kok. Sebentar satu lagi ketinggalan. Jadi sebelum lanjut ke Bang Riko, yang kita perlu pertanyakan di sini, siapakah yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib? Karena ada orang menulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi orang yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Pertanyaannya, siapakah yang mengutuk? Karena sudah ada yang terkutuk. Kalau sudah ada yang terkutuk, berarti ada yang mengutuk. Ini PR buat orang Kristen. Siapakah yang mengutuk orang yang tergantung di tiang salib? Karena tulisannya yang digantung di tiang salib terkutuk. Siapakah yang mengutuk itu? Tanya kami di sini. Lanjut. Izin menambahkan bagi Mbak Natali dan Unirifa, nyambung sambungan dari Bang Handi. Tadi kan PR-nya adalah harus kalian cari siapa yang mengutuk, surat siapa yang menuliskan dia mengutuk Yesus. Tetapi saya tambahkan, yang mengutuk Yesus, Bapak berkata di Kejadian 12:3, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, Yesus, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi orang-orang yang mengutuk dia, manusia yang mengutuk dia, akan dikutuk oleh Bapak. Nah, itu tugasnya saya tambahkan, cari orang tersebut. Siapa yang menuliskan bahwa Yesus itu mati terkutuk? Oke, sama-sama kita mencari ya.
Oke. Ya, saya juga makasih. mau cari juga Bang Andi. Nanti saya tunjukkan nanti. Saya akan tunjukkan. Silakan Riko dulu. Saya akan tunjukkan. Tapi jangan membebani saya sendiri untuk mencari ya, saya nggak sanggup. Yuk kita cari bareng-bareng ya guys. Silakan ya. Riko dulu, Riko dulu. Habis Terima Riko baru kasih saya. Bang Rika, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Ya teman-teman Bang Pandi, semua Bang Handi, siapa ini? Jeman, Natali, Uniripa, terima kasih ya. Saya dari Tanjung Pandan Belitung sedang mencari rezeki di sini ya. Kami berjualan aneka cemilan yaitu pempek Sutra Tenggiri, Abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel Abon Tenggiri, peletek cumi-cumi dan stik cumi-cumi. Silakan teman-teman yang mau membantu kami langsung chat WhatsApp kami ada di akun kami ini di bio-nya, langsung diklik aja. Insyaallah kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan pasar Cicepat JNT, insyaallah amanah dan halal. Tambahin dikit Bang Handi. Terima kasih Bang Riko. Teman-teman bantu saudara-saudara kita. Kemarin saya TF sejuta ya buat Bang Riko. Alhamdulillah sudah nyampe Bang Riko. Waduh, ini pakai sarapan pagi, mantap. Bagaimana rasanya Bang Handi? Rasanya beda Bang, rasanya beda karena abon-abonnya Pak Riko tidak terkutuk, jadi halal. Aman. Itu kira-kira. Tidak terkutuk. Ada abon terkutuk. Emang ada abon terkutuk. Lanjut. Teman yang mau ngasih lagi kepada para debater silakan kepada Bang Padi, Bang Handi, Bang siapa aja terserah ya. Saya tunggu ya. Terkutuk. Kasih ke aku juga boleh ya Bang Riko ya. Ya boleh. Yang mau beliin para debater silakan, kami tunggu. Boleh nggak kasih ke Rasmi Terkutuk? Rezeki, panjang umur sehat selalu, amin. Makasih Bang Riko. Terima kasih semua Bang Handi, semuanya saya dibawa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ulang, abon jualannya Bang Riko tidak terkutuk. Itu dari saya. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Itulah yang saya selalu bilang ya. Sama seperti pembahasan kemarin, saya bilang begini, Tuhanmu terkutuk nggak? Tidak, tapi Tuhan saya kutuk katanya. Mereka umat Kristen ini sangat-sangat luar biasa ya. Mereka lebih memilih Tuhan sebagai kutuk daripada terkutuk. Padahal analoginya dibawa gini, lah emang beda terkutuk dengan kutuk? Ya beda lah katanya. Sama ada yang di bawah typing. Ini menarik banget nih, noda dan ternoda. Oke lah, bukannya lebih baik ternoda daripada jadi noda? Karena noda itu ya noda, kamu kayak aku kotor, aku terkotori dan kotoran. Kamu lebih pilih mana, jadi kotoran atau terkotori? Kalau aku terkotori aku bisa mandi bersih, kalau ini jadi kotoran. Jadi dia lebih pilih tai sama kena tai jauh nih ya. Tai sama kena tai. Gimana lebih parah ya? Iya, coba. Kamu mau Tuhanmu jadi tai atau kena tai? Aku lebih pilih Tuhanku tai. Itu kutuk ya, bukan tai ya, bukan kita kan kutuk atau terkutuk ya, bukan tai, bukan tai. Iya, kita kan analogi. Kan kemarin di bawah beda lah katanya, noda dan ternodai kan beda katanya. Oke, aku mantap nih, kataku kan sama gitu. Kutuk itu adalah sesuatu yang buruk. Coba aku tunjukkan dulu, ada nggak diksi yang mengatakan kutuk itu sesuatu yang baik? Kutuk kau jadi cantik gitu. Mungkin gitu kayaknya ya Natalia. Kukutuk kau jadi cantik gitu. Kukutuk kau jadi kaya gitu. Tiba-tiba terkutuk itu jadi diksi yang indah dalam Bible sehingga Tuhannya terkutuk. Gitu bukan ya? Itu yang perlu saya tanyakan nih, siapa yang ngutuk anak orang? Ayo. Itu yang gue maksud. Oke. Jangan dijawab. Bukan kapasitas lu. Ya. Tunggu orang yang bertanggung jawab. Jangan nanti monolog. Jangan. Bukan. Ayo teman-teman Kristen yang punya jawaban-jawaban bagus tidak akan terkutuk naik di sini ya. Yang tidak terkutuk ya. Namanya apa sebentar ini? Siapa yang mengutuk? Siapa yang mengutuk anak orang? Topinya nanti. Siapa yang mengutuk anak orang? Topinya begini, siapakah yang mengutuk anak orang di tiang salib? Nah itu pertanyaannya. Dan yang mengutuk anak orang yang di tiang salib itu ternyata jangan dijawab. Jangan. Nanti kita monolog. Jangan. Iya. Cambuk Bang Jimen, jangan dijawab Bang Jimen. Saya udah panas sih dari tadi dengar mereka ngutuk Tuhan mereka. Gila tuh orang dikutuk Tuhan. Yang ada Tuhan ngutuk kau. Ada-ada aja. Iya.
Itulah. Begitulah kira-kira. Ada-adanya. Kalau mau menjawab begini pasti tidak nista. Siapakah penulis Galatia 3:13? Nah, lu boleh jawab itu. Nah, itu pertanyaan tidak menista kalau menjawab karena datanya ada, yaitu Paulus yang menulis. Begitu. Diperhalus dikit apa? Ini bagus Bang Andi ya, siapa pengutuk Tuhan? Gitu mungkin ya Bang Andi. Jangan siapakah pengutuk itu aja bagus ini sudah ini. Siap. Aku mau nge-GM lagi. Waktunya olahraga, lanjut. Bang Andi, bisa nggak kita Uni Natalia Bang Andi, nanti malam kita lanjut, tapi ada lagi Bang Andi, Natalia sama Uni Rifa, gimana, bisa nggak? Bentar malam. Nggak bisa. Aku nggak bisa. Soalnya aku Bentar malam aku mau ikut nikah masal. Kawin masal gimana dong? Bang Andi ya bertiga lagi. Bisa. Aku setiap hari 24 jam aku sibuk, nggak ada waktu buat TikTokan ini, nggak bisa aku. TikToknya apa ini? Ya udah, gampang nanti malam, ayo buka langsung. Ayo standby dulu. Ya, kita rehat dulu. Ada mau urus sesuatu ini. Mau kemana? Aku baru ngambilin handuk buat suamiku. Datang udah mau ditutup. Ini gimana? Kurang ajar ini host ini ya. Mau urus adik kita ini yang tadi. Udah dulu, nanti dulu ini. Ya. Oh iya. Nanti malam Natalia sama Fani teleponan dulu sama aku. Fani teleponan dulu sama aku ya. Oke lah, kita tutup. Aku cuma satu device soalnya, nggak bisa teleponan sambil live TikTok. Sulit. Ya udah, kita rehat dulu lah. Tutup dengan kafaratul majelis lah Uni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat dulu ya, nanti kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.